pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu guru, langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait pembelajaran saya di modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani. Sebelum saya sampaikan di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah membantu dan mendukung saya dalam pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak, sehingga alhamdulillah ini sudah masuk di modul kelima. Ada 10 modul, hampir 50% saya sudah menjalani pembelajaran di CGP ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena dukungan dan dorongannya serta motivasi sehingga saya bisa menjalankan pendidikan ini dengan lancar, dengan baik dan dengan menyenangkan, sehingga mendapatkan beberapa ilmu yang pada siang hari ini ingin saya bagikan dengan rekan-rekan. Mungkin ini sudah pernah kita laksanakan, tetapi kita belum menyadarinya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Banyak materi yang saya pelajari di modul 1.4, tetapi ini saya hanya akan mengambil terkait dengan budaya positif, yaitu berkaitan dengan posisi kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua bisa, ataupun sebagai pemimpin pada saat kita membersamai anak-anak di sekolah, membersamai anak di rumah, ataupun membersamai rekan-rekan kita di organisasi yang lain. Sebelum ke posisi yang dapat kita jalankan, di sini akan saya sampaikan sedikit mengenai budaya positif terkait dengan pendidikan merdeka yang disampaikan atau diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dalam pendidikan guru penggerak semuanya mengacu pada filosofi pendidikan yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, bahwa budaya positif sebagai bentuk perubahan pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai pendidik kita tugasnya adalah menuntun anak untuk menjadikan anak yang merdeka, baik dalam pendidikan maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian dengan melaksanakan pembelajaran, maka anak-anak dapat mengontrol diri mereka, dapat menggali potensi yang mereka miliki sendiri, sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sendiri berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki yang dapat dihargai, nilai pribadi kita yang kita miliki sendiri namun bisa dihargai oleh orang lain. Jadi budaya positif bisa dilaksanakan dalam bentuk yang bermacam-macam. Kemudian di sini juga akan saya sampaikan tentang teori motivasi. Setiap orang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuan itu mereka memiliki alasan. Di sini alasannya kita kategori, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, alasan melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Ketika kita memberikan tugas kepada anak, kita bahas kita sebagai pendidik di sekolah,
kita memberikan tugas atau kita memberikan kesepakatan yang harus dilaksanakan anak, ada kalanya anak yang melaksanakan itu mereka melaksanakan hal tersebut hanya untuk menghindari agar tidak dihukum. Kalau sudah melaksanakan, mereka sudah bebas dari hukuman. Mereka akan patuh, tetapi dengan keinginan bahwa mereka tidak akan dihukum. Itu untuk motivasi yang pertama. Kemudian ada anak yang melaksanakan tugas, yang melaksanakan pembelajaran itu memiliki motivasi yang kedua. Dia melakukan tindakan atau dia melakukan kegiatan tersebut dengan harapan dapat imbalan. Nek aku mematuhi peraturan atau saya melakukan mengerjakan tugas, nanti saya akan dapat imbalan. Misalnya nilai saya jadi bagus. Itu juga bentuk motivasi dari anak yang sebagian besar mungkin dimiliki oleh anak-anak. Itu salah satu contoh ketika mereka melaksanakan tugas niate untuk imbalan. Itu sebagian anak juga memiliki motivasi yang seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga, mereka menginginkan untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini, ketika anak melaksanakan tugas, ya sudah mereka merasa bahwa itu adalah kewajiban mereka. Tidak hanya karena takut dihukum, tidak hanya karena tak ingin mendapatkan imbalan, tetapi mereka menyadari bahwa tugas itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka, sehingga mereka akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh rasa tanggung jawab. Harapan kita semua anak di sini, harapan kita begitu. Harapan kita semua mereka menyadari bahwa mereka punya potensi, kemudian mereka melaksanakan segala tanggung jawab, segala tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Tetapi ada kalanya kebanyakan kita melihat anak-anak kita itu di sini ingin mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman. Padahal idealnya harus dengan kesadaran sendiri, karena mereka percaya mereka memiliki potensi. Untuk membentuk motivasi yang ketiga ini tidak gampang Bapak Ibu. Kita memang memerlukan proses. Tidak serta-merta kita bisa merubah anak-anak itu harus melaksanakan segala kegiatan dengan motivasi atas kesadaran sendiri. Jadi untuk sampai ke sana memang perlu kerjasama baik antara siswa maupun sekolah. Kita sebagai pendidik semuanya harus terlibat. Kalau hanya dari satu sisi siswa saja atau dari satu sisi kita sebagai guru, mungkin akan sulit untuk melaksanakan sampai dengan motivasi yang ketiga. Ini yang kita harapkan nanti Bapak Ibu. Kita harapkan anak-anak kita memiliki kesadaran, memiliki motivasi melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan dasar kesadaran mereka sendiri. Tidak ada embel-embelan takut dihukum ataupun tidak ada embel-embelan dapat imbalan. Itu nanti yang kita harapkan. Apakah kita sudah dapat melaksanakan ini? Kita akan bisa melaksanakan kalau kita bersama-sama. Tidak serta-merta bisa langsung dilaksanakan. Perlu proses dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai motivasi yang ketiga. Di sini juga akan saya sampaikan tujuan dari kita menanamkan motivasi-motivasi kepada anak. Kita menanamkan motivasi yang ketiga dari kesadaran mereka sendiri kepada murid-murid kita, yaitu agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Ketika mereka memiliki motivasi yang ketiga atas kesadaran sendiri, maka hal tersebut akan berdampak pada jangka panjang. Mereka akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki, kemudian
mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah mereka hargai, yang mereka sadari telah mereka miliki. Itu harapan kita semuanya. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang poin yang ingin saya sampaikan. 5 posisi kontrol yang dimaksud di sini. Posisi kita itu di mana? Ketika kita menjadi pendidik, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, kita bisa menilai diri kita sendiri. Sekarang itu kita berada di posisi yang mana? Di sini ada 5 posisi. Sebagai penghukum, kita berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian apakah kita berada di posisi sebagai teman, yang di atasnya lagi sebagai pemantau, kemudian yang paling ideal adalah di posisi manajer. 5 posisi yang dapat kita tempati. Yang pertama itu posisi penghukum. Kapan kita dikatakan berada di posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat agar dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Karena kita berada di sekolah, guru yang menerapkan posisi penghukum ketika anak kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, akan melontarkan perkataan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja yang salah. Kita menyalahkan murid. Kemudian ada kalanya guru berkata, pasti selalu yang terakhir selesai. Kowe mesti sing nyari dhewe to. Mesti ngarep ora rampung to. Mesti sing karo kowe. Iki mesti goro-goro kowe. Nah, itu. Nah, ketika kita menyampaikan seperti itu, kita berada di posisi penghukum. Boleh enggak? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita bisa mulai dari kita sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apakah kita di posisi ini? Mari kita cek. Pada posisi ini biasanya kita bersuara lebih lembut, tetapi kita menggunakan situasi sehingga situasi tersebut akan membuat anak didik kita tidak nyaman. Digawe meneng, digawe sepi, terus bocah iki ditekoki. Ibu getun karo kowe. Ibu kecewa dengan Anda. Anda diberi kepercayaan tetapi tidak bisa melaksanakan. Berapa kali saya harus ngandani kowe? Nah, Dek, berapa kali ibu ngandani kowe? Ijik kok balayan ae. Bocah kados digeden-geden. Nek misale wong tak kandhani, piye lho? Itu bentuk kata-kata yang kita sampaikan kepada anak ketika kita berposisi pada pembuat merasa bersalah. Ketika kita berkata seperti itu, mungkin bocah terus rino, terus ngrasake, aduh, aku kok koyo ngene. Bocah mungkin dari sedih, aduh, engko nek wong tuaku kecewa. Aduh, iki engko nek ketemu kuman ae. Nah, mereka kemudian akan menilai, oh
jebule aku ki elek, jebule aku ki urung bener, jebule aku jek kleru. Anak-anak akan menyalahkan diri mereka sendiri. Pada saat kita bisa menimbulkan perasaan seperti itu, berarti kita berada di posisi yang ketiga, membuat merasa bersalah pada pribadi anak. Boleh tidak seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Kita di posisi itu. Bapak Ibu di posisi yang mana? Silakan dirasa sendiri. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan diri dengan anak didik sebagai teman. Sebagai teman. Pada posisi ini, pendidik, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol sikap dan perilaku muridnya. Di sini, saat guru berada di posisi teman, ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Positifnya di mana? Niki. Akan berdampak positif ketika hubungan baik antara siswa dengan guru bisa terjalin. Tetapi ini masih dalam batas kita sebagai guru dan mereka sebagai murid. Kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Anak-anak merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Itu sisi baiknya. Tapi sisi negatifnya di mana? Niki. Ketika suatu saat guru tersebut membantu, maka murid akan kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai yang guru janjikan. Gurunya janji A adalah tidak terlaksana, maka anak akan kecewa. Pak guru wis tak percaya, aku wis yakin kok ora sido. Itu bentuk negatifnya. Boleh tidak kita berada di posisi itu? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Kalau kita berada di posisi sebagai teman, pada umumnya siswa akan lebih banyak bergantung kepada kita. Ente Pak Guru niko enten nopo-nopo. Oh, ente Bu Guru niko men kula santai mawon. Kula boten didukani kok nek Pak Guru. Kula boten didukani kali Bu Guru niko. Ketika kita berada di posisi teman, bisa jadi seperti itu. Itu salah satu dampak negatif mungkin. Ketika kita berada di posisi teman, kita harus bisa menempatkan diri. Ada batasan kita sebagai guru dan ada batasan pula mereka sebagai murid. Boleh tidak kita berada di posisi teman? Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Kemudian posisi berikutnya sebagai pemantau. Ketika kita berada di posisi pemantau, berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita memiliki acuan, kita memiliki pedoman. Ada pedoman yang kita gunakan pada saat kita memantau anak-anak, baik berupa peraturan ataupun konsekuensi. Konsekuensi nanti kita berkaitan dengan keyakinan kelas. Pada saat posisi pemantau ini, kita akan pakai hitung-hitungan. Catatan iki, catatan iki. Kelakuanmu yang kemarin sudah di sini seperti ini. Sekarang kamu lakukan seperti ini. Oh, kamu berarti ada peningkatan yang lebih baik. Atau misalnya catatan perilaku kemarin seperti ini, catatan hari ini kok seperti ini. Berarti kamu ada penurunan perilaku. Pada saat kita menggunakan data seperti itu, kemudian kita bertemu atau anak berkonsultasi dengan kita, ada catatan perkembangan yang dilalui oleh anak. Pada saat itu
kita gunakan, kita berada di posisi pemantau. Boleh tidak seperti ini? Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Berdasarkan catatan yang dimiliki sebelumnya dari siswa yang bersangkutan. Itu posisi kita pada saat kita sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Kembali lagi, posisi manajer adalah posisi yang ideal. Posisi yang ideal kita sebagai pendidik kalau di sekolah, kita sebagai orang tua di rumah. Bagaimana manajer ini bisa dikatakan posisi yang ideal? Manajer adalah suatu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Kita hanya kembali ke depan, kita hanya mendampingi. Ketika anak menemukan masalah, kita dampingi agar mereka bisa menemukan solusi sendiri terkait permasalahan mereka. Ini yang ideal ketika kita menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang orang tua di rumah atau menjadi pemimpin di organisasi. Posisi yang ideal adalah posisi manajer. Bisa. Apakah kalau bisa dirubah? Bertahap. Langsung kita menjadi seorang manajer tidak gampang. Melalui tahapan, memerlukan proses, memerlukan kerjasama. Hanya saja idealnya, sekali lagi, ini idealnya kita berada di posisi manajer. Kita bisa melihat diri kita sendiri, termasuk saya. Apakah saya sudah berada di posisi manajer? Saya merasa belum. Saya masih perlu belajar untuk menempatkan diri di posisi manajer. Karena itu tidak hanya tergantung pada diri saya sendiri, tapi juga tergantung dengan siswa saya, tergantung dengan lingkungan pendukung saya. Kalau serta-merta harus jadi manajer, sulit. Hanya sekali lagi, idealnya kita bisa berada di posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Ketika kita berada di posisi manajer, kita akan kembali ke 3 motivasi yang di depan. Kalau kita sudah bisa berada di posisi manajer, maka anak akan termotivasi dengan sendirinya. Tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya. Tetapi ketika kita berada di posisi penghukum ataupun pembuat merasa bersalah, niku motivasinya anak cuma nomor 1. Mereka hanya menggugurkan tanggung jawab, takut untuk dihukum. Ketika kita menyelesaikan permasalahan anak, kita di posisi penghukum ataupun pembuat merasa bersalah, maka motivasi yang timbul pada anak adalah motivasi yang pertama, hanya menghindari hukuman. Boleh, tetapi sekali lagi itu tidak ideal. Ketika kita berada di posisi teman atau pemantau, boleh, tetapi itu belum ideal. Kenapa? Ketika kita berada di posisi teman atau posisi pemantau, maka anak motivasinya yang timbul adalah motivasi yang kedua. Guru gen itu imbangan. Ketika kita dekat dengan guru, bijine apik. Mboten ngeyel kali Bapak Ibu guru, bijine apik. Motivasi anak akan seperti itu. Boleh, hanya belum ideal ketika berada di teman atau pemantau. Memang idealnya harus di manajer. Sekali lagi, kita memerlukan proses, tidak serta-merta iso
iso terus jadi manajer begitu terkait dengan penyelesaian permasalahan. Nah di sini kita kembali lagi kepada kita, Bapak Ibu guru semua termasuk saya bisa menilai dirinya sendiri. Sekarang saya berada di posisi yang mana? Silahkan pripun nggih, diraoske yang enggak dirasakan sendiri. Sekarang saya berada di posisi yang mana? Di posisi manapun boleh. Terus nek ini kok ora oleh. Kenapa? Kita lihat situasi. Ketika semuanya harus diselesaikan dengan manajer, belum tentu selesai. Ada kalanya permasalahan memang harus diselesaikan dengan penghukum. Karena apa? Lingkungan juga mendukung pelaksanaan di sini. Terus mungkin ini Bapak Ibu, ketika kita berada di sekolah sebagai guru, kita berada di posisi yang mana semuanya muaranya memang untuk membentuk siswa yang memiliki budaya yang baik, budaya yang positif. Entah dimanapun posisi kita, entah itu memang belum ideal, tetapi kita memiliki tujuan bahwa yang kita lakukan itu adalah membentuk budaya yang positif bagi anak-anak kita. Dari kelima posisi tersebut, kita bisa, tadi saya katakan kita idealnya berada di manajer. Pada saat kita melaksanakan posisi kita berada di posisi manajer, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan terkait dengan menempatkan diri sebagai posisi manajer. Di pembelajaran saya, di pembelajaran guru penggerak, saya mengenal yang namanya segitiga restitusi, penyelesaian masalah terkait dengan anak-anak ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Apakah itu segitiga restitusi? Dereng saya sampaikan hari ini, mungkin di lain waktu bisa saya sampaikan untuk memaksimalkan pemahaman kita terkait pada saat kita ingin menjadi ideal di posisi manajer. Nanti di lain waktu bisa kita bahas terkait dengan segitiga restitusi. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan di siang hari ini, monggo saya persilahkan. Bertanya berkaitan dengan pemberian hadiah itu sebenarnya pemberian hukuman yang tidak menyakiti anak itu bagaimana? Nggih Pak Roni, terkait dengan pemberian hadiah yang tidak menyakiti anak nih Pak nggih. Ketika kita memberikan hadiah niku pada saat kita sudah ideal, di posisi manajer, pemberian hadiah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ketika kita memberikan hadiah itu juga sebagai bentuk hukuman. Ketika kita sudah berada di posisi manajer, ketika kita sudah bisa berada di posisi manajer, pemberian hadiah baik pun penghargaan yang kita berikan itu juga tidak ideal. Tapi ketika kita belum sampai di posisi manajer, hadiah itu boleh diberikan, boleh. Terus hadiah yang tidak menyakiti itu yang bagaimana? Ketika kita memberikan hadiah yang tidak menyakiti, kita istilahnya pripun Pak?
begitu. Jadi kesannya kita lepaskan, tetapi kita masih mengontrol, kita masih memantau. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita mau memberikan hadiah, tidak serta-merta des tak ini, tapi kita tumbuhkan dalam diri mereka bisa menerima hadiah yang kita berikan itu, meskipun itu hadiah dalam tanda kutip, tetapi mereka masih dalam batas kontrol bisa menerima, sehingga pemberian hadiah dalam tanda kutip yang kita berikan itu tidak menimbulkan istilahnya luka yang membekas kepada anak-anak, bisa menimbulkan motivasi sehingga akan tumbuh kesadaran pada diri mereka, sehingga mereka bisa termotivasi sampai dimotivasi yang ketiga timbul dari keinginan diri sendiri. Pada intinya mencoba dasi menjadi bubute. Nanti gimana nih? Bisa diterima Pak? Oke, matur suwun. Sanesipun Bapak Ibu. Nanti belajar sampun. Pak Imron mungkin. Mungkin begitu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dari 5 posisi kontrol ketika kita mendampingi anak-anak menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sekali lagi 5 posisi itu kita lihat situasi, kondisi, dan lingkungan yang mendukung kita. Memang idealnya harus sebagai manajer, tetapi ketika kita belum bisa menjadi seorang manajer, paling tidak apa yang kita lakukan kepada anak-anak dalam pemberian hadiah terkait dengan tindakan mereka sedikit banyak bisa menumbuhkan motivasi bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan atau mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan pada desiminasi saya yang saya lakukan pada siang hari ini yaitu bahwa penerapan disiplin sehari-hari dapat kita kembalikan ke posisi teman atau posisi pemantau, karena ada kalanya murid yang kita tangani belum siap. Jadi tidak harus sampai di manajer, kita bisa kembali ke posisi yang sebelumnya ketika anak-anak belum siap untuk diajak berdiskusi. Namun memang idealnya kita harus berada di posisi manajer. Bisa, tetapi memerlukan proses. Saya kira Naden, Bapak Ibu Guru, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan di siang hari ini bisa menumbuhkan, bisa membentuk kerjasama kita sehingga kita bisa menangani segala permasalahan yang dihadapi anak-anak, sehingga mereka menemukan jati diri, menemukan tujuan yang mereka kehendaki sesuai dengan apa yang mereka miliki dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan terkait dengan kesuksesan anak-anak di masa depan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.